Cek. Nek Rania wis terbukti Rania. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya malam ini? Malam, Pak. Ini satu lagi Pak Sabar ini sebenarnya. Cuman katanya tadi di jalan gitu. Dan pulang. Oke, malam ini sebenarnya sesinya mungkin akan singkat, mungkin juga panjang karena rencananya memang saya hanya mengenalkan satu alat ini sih untuk memudahkan tim JK. Di sini ada Pak Sofyan. Pak Sofyan riset sekarang ya. Kok saya ingatnya Pak Sofyan itu JK ya dari dulu. Pindahin riset aja, kasihan Pak Biko sendirian. Iya. Pak Zulkifli ya, sekarang JK-nya koordinator. Bagaimana kabar Pak Kifli? Panggilnya siapa ya, Pak Zulkifli? Baik Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Oke, tadi saya udah ngirim kredensial ke Pak Kifli. Sudah sempat masuk belum Pak? Belum Pak. Belum, oke. Tidak Belum apa-apa. masuk. Ya. Sebelumnya mungkin Pak Kifli bisa cerita dulu nggak? Kan udah sempet kan sebelumnya di Uluwatu jadi JK juga kan? Alurnya dulu seperti apa gitu? Kalau yang di Uluwatu kemarin sebenarnya saya banyak dibantu sama Pak Sofyan Pak. Karena saya juga baru belajar itu sebenarnya. Jadi kalau di Uluwatu kemarin fokusnya sih masih ngetes apa namanya. Kalau saya sih kemarin kebanyakan ngetesnya di laptop langsung Pak, bukan di virtual. Oke. Alurnya berarti dulu itu harus unduh ISO yang terbaru gitu ya, di download dulu gitu. Terus Iya. pakai VirtualBox gitu ya pertama mungkin ya. Iya, VirtualBox. Iya. Diuji ke pakai VirtualBox terus diuji ke laptop beneran gitu ya. Oke, dan kalau pakai laptop biasanya pakai ini dulu ya, di ke flash disk dulu ya, di flash ke flash disk dulu gitu ya. Flash dulu. Oke. Iya. Ya. Oke. Ini sebenarnya VirtualBox ya. Kalau bisa dibilang kalau yang sebelumnya itu Pak Sofyan dan Pak Kifli itu pakai VirtualBox di laptop gitu kan. Ini sebenarnya mirip gitu ya. Cuma bedanya kita pasang di Alin gitu, di langit gitu kan. Nah, nanti teman-teman nyobanya nggak harus download dulu ISO-nya. Di download dulu, nggak harus download dulu, tapi nanti bisa langsung dicoba di Alin. Itu pakai, saya coba share screen ya. Boleh Pak? Oke. Ini awalnya sebenarnya kemarin mau saya bikin nggak pakai DNS gitu ya. Jadi cukup nanti di laptopnya teman-teman JK pasang etc host saja gitu. Terus diarahkan ke IP-nya Alin gitu. Nanti tetap bisa buka ini gitu kan. jk.lamporlinux.org.id gitu. Nah, di sini saya perlu logout dulu nggak nih? Nggak harus ya. Pokoknya buka ini, tampilan login langsung masuk sini gitu lah ya. Oke. Di sini ada compute, ada instance. Kemudian kita ke compute dulu. Ini sebenarnya kalau di sini teman-teman JK nggak perlu diulik yang ini, nggak perlu diutak-atik gitu ya. Nah, menariknya ini Pak Darian. Ya. Ini kalau misalkan Pak Darian ada mesin lagi,
kita tidak perlu install WebVirt-nya di sana. Jadi Lalu? cukup satu panel di sini. Nanti kita bisa tambahkan pakai SSH di sini protokolnya. Oh gitu. Iya. Di sisi node yang lain nyiapin apa aja Pak? Nggak perlu? Di sana cukup ya install libvirt sama Oh iya. otensi SSH nanti ke sana dari Alin ini ke sana gitu sih. Oke. Nanti coba Iya. saya Saya baru ingat pada saat saya buka ini Pak. Oh iya, ini nggak kita di sana nggak perlu install WebVirt lagi, kecuali di sana memang untuk keperluan terpisah gitu. Seperti itu sih Pak. Atau misalkan dulu. ya, atau misalkan WebVirt-nya ini mau dipindah pakai yang di sana aja gitu. Berarti ini dinonaktifkan yang Jangan, biar untuk panelnya biar di running aja. Karena ini mesin suatu waktu misalkan nanti ditarik sama klien, ini mesin klien tapi lagi nganggur. Oh gitu, siap. Sementara masih saya pakai mainan dulu. Ya ini dipakai. Iya Pak. Ya. Sitaan kayaknya. Sitaan. Oke, jadi ini mesinnya pakai Alin ya, pakai Alin di sini udah terhubung. Nah, kalau ini di sini kosong, di sini kita nggak bisa bikin instance soalnya nggak ada mesin ininya untuk menjalankannya gitu. Oke, di sini ada instance untuk misalkan nanti untuk nyoba-nyoba gitu ya, untuk misalkan mau ngetes gitu kan ya, itu sebenarnya nggak perlu bikin baru ya. Cuma misalkan nanti kalau misalkan usernya beda atau misalkan Pak Kifli nih udah punya satu instance di sini, terus teman-teman yang lain kayak misalkan Leon mau ngetes juga gitu kan, mau nguji juga, ya bisa bikin misalkan nanti host usernya nanti sendiri di sini. Kalau ini kan belum ada nih host usernya. Oke, cuma saya demokan dari bikin ininya dulu ya. Bikinnya kita klik di sini, tombol plus, kemudian compute-nya. Nah ini kalau misalkan ada beberapa mesin, kita bisa milih di sini Pak Daryan. Ya. Bisa milih mau di Alin atau di mana gitu. Kemudian pilih. Kemudian, nah ini 64 bit ya. Next. Kemudian, nah di sini spesifikasinya kita mau pakai yang mana? Misal kita mau pakai yang 1 giga ya. Kita mau pakai yang 1 giga, kita klik plus saja di sini. Yang RAM 1 giga tapi CPU-nya 2 gitu. Jadi yang dipilih yang di sini ya. Kalau di sini nanti bikin varian baru kalau yang ini. Jadi yang di sini kita pakai yang mini, namanya misalkan Vertex 2 karena tadi udah ada Vertex 1, Vertex. Terus sisanya nggak perlu di setting sih sebenarnya, bisa langsung create. Kecuali mau dikasih konsol password ini nanti pada saat buka tampilan grafisnya kita perlu password, cuma kayaknya nggak perlu ya. Console access, all interface, grafiknya nanti VNC, create. Nah di sini udah dibuat ya instance-nya. Kemudian kalau misalkan kita mau uji ini, kita lihat di sini nih. ISO-nya kita pakai yang mana nih? Misalkan ini saya udah downloadkan. Jadi ini ISO-nya itu kesimpan di ini di Rani di mana Alin. Ini tadi saya udah downloadkan. Nah, kedepannya mungkin ini akan kita bikin ini aja otomatis sync aja ya. Kita akan bikin otomatis sync dari yang paling baru gitu. Jadi nanti pada saat mau nguji ya kita tinggal pilih pastikan sih nama ininya sama dengan yang terbitan yang baru gitu.
Terus kita tinggal mount aja di sini nih. Yang baru itu ini namanya apa? 20 11 01 ya. 20 11 01 1 live. Kita mount aja. Mount di sini. Nah, ini udah di mount. Kemudian ini disknya kapasitasnya 30 GB. Ini dibuat otomatis tadi pada saat kita bikin ini dibuat otomatis. Kemudian sudah. Itu aja sih. Terus kita power on. Kita nyalain. Nah, dia udah nyala. Cara melihat ininya ini nih, akses konsol, kemudian konsol. Jadi ini ya seperti Proxmox ini, Pak. Ya. Nah, di sini nih. Ya, jadi ini belum ada installernya ya. Jadi kita bisa langsung. Mau dibikin full screen juga bisa sih ini. Screen. Cuma ininya tetap kecil yang ini. Oh. Sudah nampil ini. Jadi secara umum seperti itu sih Pak. Pak Kifli dan teman-teman yang lain. Sampai sini ada pertanyaan kah? Berarti nanti tiap mau uji harus bikin instance baru ya? Enggak harus. Tidak harus ya. Tidak harus. Jadi kalau mau nguji sebenarnya kita bisa pakai ini yang udah ada gitu. Jadi tadi saya demonstrasikan gimana cara bikinnya aja sebenarnya. Kalau misalkan ada mau nguji yang baru gitu ya. Yang baru kita edit yang udah ada, pastikan ini sih ISO-nya itu pakai yang baru gitu. Itu Pak Sofian ya. Cuma namanya nanti kayaknya perlu kita koordinasikan juga dengan Pak Iko ini supaya namanya itu, kalau yang sekarang ini kelihatan ya tanggalnya, ada tanggalnya di sini. Kalau misalkan kayak yang dulu itu kalau nggak salah namanya sama terus ya, yang beda adalah direktorinya, bener nggak? Iya. Bener ya? Direktorinya berbeda. Iya. Model Kalau direktorinya yang beda, kita mungkin kita perlu cari cara lain ya supaya kita tahu bahwa ISO ini adalah ISO yang paling baru gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau kita view di sini ada storage. Nah, ini kan direktori ya. Saya tautkan ke yang ISO harian. Kalau ini sementara memang saya download manual kan. Kalau namanya sama juga ya akan kelihatan sama di sini. Nggak kelihatan tanggal. Kalau yang sekarang namanya kan beda Pak ya? Iya, kalau sekarang namanya ada tanggalnya ini, ada tanggal tahun, tanggal dan tahun, bulan dan tanggal. Kemudian ini build yang keberapa hari itu gitu. Kalau misalkan ini contoh yang ini build ke-19 nih. Satu hari 19 kali. Iya, yang tanggal 24 ini kemarin. Seperti itu, kembali ke ini. Ini udah ada genomnya nih. Iya Pak, untuk uji instalasi. Nanti kan kita nguji install kan. Nah, ya. Itu kan pakai hard disk nanti pakai storage dari instance-nya. Nah, itu perlu bikin hard disk baru juga gak? Tadi udah otomatis dibuat sih Pak. Udah, maksudnya nggak ngaruh ke yang lainnya kan? Enggak ngaruh. Jadi kalau yang seperti ini kan dia hard disknya bentuknya file di host OS-nya itu bentuknya file Pak. Okay. Nah ini nih bentuknya file. Saya bikin di home virsh perfect2.ico. Kamu copy on write to. Ini ya, kapasitasnya adalah 30 GB defaultnya ya. Cukup kan ya untuk install Debian, Blancon seperti itu, 30 GB itu cukup. Jadi pada saat bikin itu udah ada hard disknya Pak. Nah betul nih, kalau misalkan case-nya mau install gitu ya Pak Sofian ya.
Iya. Arti kan kalau misalkan ini udah ada beberapa instance kayak gini nih, udah ada beberapa instance. Ini installan tanggal berapa gitu. Kemudian kita mau ngetes install lagi gitu kan. Ya Iya. memang kayaknya baiknya dihapus dulu ya. Dihapus bikin instance baru gitu ya. Soalnya kalau pakai yang sudah ada, kan udah ada installan yang sebelumnya berarti kan. Nah, ya itu. Nah, berarti ada dua cara sebenarnya sih. Hapus disknya atau hapus instance-nya, kita destroy. Tapi kayaknya lebih lebih simple hapus instance-nya ya. Misalkan ini udah nggak kepake nih, perfect nih. Saya destroy aja deh. Destroy. Seperti ini. Remove instance data, yes, destroy. Nah, tinggal dua kan. Paling itu aja sih ya. Ini udah ada genomnya nih. Oke, cuma mungkin agak lambat sih. Ya, ini sangat sangat terpengaruh dengan koneksi internet juga ya. Jadi akses ke alinnya ini sih dari koneksi kita gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Iya, ini Libvirt bisa apa? Mengemulasi itu enggak? Apa? UEFI. UEFI, bentar. Kalau UEFI kita lihat itu dari mana itu itunya? Kayaknya yang seperti itu perlu di hard disk fisik apa ya? Boot. Oh ini boot ordernya. Kalau di VirtualBox emang bisa, Pak? Bisa. Pak Sofian? Bisa. Bisa ya? Bisa. Muncul firmware-nya. Kalau setahu saya apa libvirt-nya sendiri kayaknya bisa. Cuma ini webvirt-nya yang apa namanya? Saya belum nemu sih kalau yang UEFI itu Pak. Di ini libvirt-nya ini ya. Di webvirt-nya loh maksud saya. Mungkin kalau ngedit ininya, ini kan file XML-nya nih, XML dari instance ini gitu. ITE termasuk ISO-nya. Option. Nah, di sini ada setting. Itu bawah. Firmware tipe bawah. Mana? WM firmware tipe. Bawah nomor 2. Firmware tipe. Oh, ada ini UEFI. Ada nih, Pak. UEFI. Bisa di enable ya? Oh, bentar. Pada saat kita iya, harusnya bisa ya. Ya kayaknya tapi itu secara global kayaknya ya. Oh. Kamu agen network. Iya deh kayaknya secara global itu deh. Oke, udah. Saya coba matikan dulu power off. Nah, mati. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau pelaporannya biasanya gimana Pak Sofyan? Mati. Force off.
Oke. Now UAV. Nah, itu sih laporannya lewat Google Form. Google Form apa? Google Sheet. Tapi ya Google juga di grup Jika sendiri ada yang Uluwatu kemarin. Hmm, ini ada yang perlu diubah lagi nggak di sini? Tadi kan kita udah nyoba ubah ke UAV ya. Network ini drone migrate. UAV. Kok ngetik? Tidak ada. Yang Alin ini emang 8 core, Pak ya? Alin iya Pak, 8 core. 8 core apa 16 core ya? Saya kok lupa. Ini 8 core 16 GB Pak RAM-nya Pak. Oh, RAM-nya 16 nih. Iya. Nah, anu Pak, nyoba gabungin satu node di rumah saya ada mainan satu ini. Gabungin satu node gimana maksudnya Pak? Nambahin satu node di situ kalian uji coba. Itu bisa di SSH dari Alin Pak? Bisa, ini ada pabriknya rumah saya. Oh, mantap. Tapi kantor saya pasang di rumah. Kamu Main tunnel. Bentar, IP-nya tuh ini. VPN bisa gak ya? Harus pakai user khusus, Pak. User khusus gimana maksudnya? Si Alin kan SSH ke tempat saya ya. Oh, Nah, itu usernya saya kasih apa? Saya buatkan baru apa pakai user saya? di situ bebas sih. Yang penting user itu punya akses ke libvirt-nya. Oke. Tadi di tempat saya buatin baru aja ya. Iya. Tapi yang penting user itu punya akses ke Alin, ke libvirt-nya. Apa langsung dikasih root aja? Horor. Horor ya. Nambahin user libvirt ke yang itu yang saya belum ada. Ya tahu sih, teman malas ngulik-ngulik. Ya. Itu udah dipasang libvirt-nya, Pak? Bentar. Saya cari tutorialnya dulu. Pasang libvirt. Kayaknya saya pernah nulis sih. Butuh 18 aman ya? Aman. Tapi saya ada virtual box, nggak bentrok kan ya? Enggak sih harusnya. Feed manajernya nggak perlu kan? Feed manajernya biasanya saya masangnya dari feed manager malah Pak. Jadi soalnya dia udah bawa libvirt juga gitu kan. Oh, Yang saya pasang feed manager gitu ya. Libvirtnya kan ke bawah tuh. Dari yang situ. Saya kirimin tutorial, Bapak lihat ya, betul nggak nih? Oh di chat ini ya. Kirim di chat. Pak Kifli udah nyobain ini ya. Bener itu sih Pak. Aman ya? Oh, ada app user libvirt-nya.
Oh iya. Lipfir saya belum nulis ding. Buat tulisannya Pak. Lumayan buat kontak buat tulisannya. Eh, iya. Jitsi gimana? Apa yang Ini Pak Piko mau join? lu silakan. Silakan Pak. Boleh dong Pak. Kalau pengen ketemuan ya langsung aja. Masalahnya Jitsi itu ya kurang stabil ya, Pak. Iya. Yang stabil. Yang paling stabil ini Google Meet ini. Waduh, Gak usah udah ditanya, Pak. udah paling bener ini Pak pakai Google Meet ini. Mulai dari apa? LibreOffice. Jitsi LibreOffice sekarang ya mati. Mati. Matikan. Yang ada pakai kelasnya Inkscape, punyanya Gameskip. Apa namanya? BBB. Apa? BBB. Ruang kelas. Iya, ruang kelas. Ruang kelas. Pakai Big Blue Button itu kan. Iya. Saya malah senang pakai Big Blue Button. Iya, Lumayan, daripada Jitsi. Soalnya yang fiturnya menyamai Zoom. Pak Kifli apakah ada kendala Pak? Atau belum sempat nyobain? Belum sempat nyoba Pak. Oke, Nanti saya coba-coba lagi. siap. Ini sudah masuk ke UEFI, Pak? Belum. Iya, ini pakai UEFI. Oh, Kalau ada pakai S2 juga. Apa sudah ada ya? Nah, ini saya belum yakin kalau UEFI itu pengujiannya gimana. Terus ini kita pakai UEFI sekarang nih, nggak muncul ini sekarang. Atau udah muncul? Oh, udah. Menunya di atas. Coba buka Konsol. Terminal. Iya. Set SSL. Wah, ini nggak pakai SSL Pak, kan pakai etc host. Nah, ini. Selamat datang Bapak-bapak. Nah, mungkin kayak apa namanya? Bentar, agak susah nih diklik. Type to search. Oh, oke. Terminal. Pak Piko, ini di apa hasil build yang hari ini ke-1 ini udah muncul desktop Gnome-nya Pak Piko. Oke, mantul. Terminalnya mana? Belum muncul. Oh, ini barusan muncul. Terus gimana Pak Sofyan? LS spasi /etc /etc salah Pak /sys oh SES SES firmware FI enter. kosong. Berarti Belum ini ya, berarti belum ya. belum ada FI-nya kayak ini. Ini FI-nya yang belum ada dari sisi Bisa dari paket, bisa dari ininya. bisa dari paketnya juga bisa ya. Atau memang dari OS-nya yang belum ada gitu ya. Iya. Pak Piko, ini build ini udah ada FI-nya belum ya Pak? WebKit ada API-nya nggak Pak? Oh, belum ada Pak Sofyan. Bentar. Ini pakai API-nya Libvirt sih Pak. Jadi yang ada API-nya itu yang Libvirt-nya.
Ah, web virt untuk bikin 3 instance langsung boot, ambil URL-nya, kemudian. Nah ini di kolom chat nih Pak Piko. Saya kepikiran setelah selesai jahit, script jahitnya ngobrol sama API web virt untuk bikin 3 instance langsung boot, ambil URL-nya. Ini soalnya URL per instance ini nggak punya URL sendiri ya. Bentar. Saya cek dulu deh. Oh iya ada instance 5 gitu. Iya sih ada ya ini apa ini juga ada URL-nya ini URL ini ya maksudnya Pak. URL VM gitu. Ambil URL kemudian 4 URL tersebut dikirim Gin Bottle ke Telegram. URL-nya nggak statik tiap VM. Ini kalau kita bikin baru, ini pakai angka sih ID-nya gitu, Pak Piko. Oke, seperti itu. Cuma yang saya tahu ini, yang ada API-nya ini apa? Libvirt-nya sih Pak, bukan webvirt. Jadi saya kurang tahu juga kalau misalkan dibuat seperti itu memungkinkan atau tidak. Tadi kejawab ya Pak Sofian ya, EV-nya memang belum ada gitu. Ini saya sudah install Libvirt Pak Hamsul. Terus gimana? Oke, siap Pak. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini Libvirt di sisi saya sudah install. Lalu yang alin ke mesin saya gimana Pak? Oke, nah ini mungkin nggak bisa langsung saya pasang sekarang sih Pak. Ya. Mungkin nanti kita japrian ya terkait itu ya. Ya. Soalnya kemarin sempat saya coba pakai SSH juga masih agak sulit sih. Jadi mungkin nanti perlu dicoba lagi untuk yang kita mau nambahin mesin itu di sini di webvirt. Oke. Lumayan ini 24 core. Mantap. 24 core. Oke. Pak Piko mungkin ada wejangan untuk kita file ISO. Kalau di sini kan masih ada tanggalnya nih. Ini pada saat kita nyoba seperti ini kita bisa tahu dari nama filenya. Ini udah kalau dari sisi metode yang kita pakai sekarang ini udah oke nih. Ada tanggalnya di nama filenya. Jadi kita bisa tahu oh ini nama filenya ini tanggalnya sekian gitu. Ini dibuild kapan gitu. Kalau dari sisi webvirt-nya ini udah oke sih Pak. Udah oke dan kita bisa tahu. Nah, mungkin akan jadi apa ya? Kendala atau apa kalau misalkan namanya nanti disamakan seperti pada saat Uluwatu kan kalau nggak salah hasil build-nya itu nama filenya sama ya. Yang beda adalah nama direktorinya. Soalnya di sini tidak melihat direktori, di sini melihatnya nama filenya soalnya. Seperti itu sih Pak Piko. Ya, mau nanya aja. Gimana Pak? Mau tanya bagaimana Pak? Enggak Pak, nama ISO-nya seperti yang sekarang udah oke gitu. Kalau misalkan nama ISO-nya sama, kita akan kesulitan mengidentifikasi di sini
oh ini ISO tanggal berapa gitu. Yang sekarang udah oke maksudnya, Pak. Ya, soalnya kalau yang nggak salah yang Uluwatu itu nama filenya sama kan, yang beda nama direktorinya saja gitu. Nah, yang sekarang ini udah oke gitu. Oke, terima kasih. Leon, gimana Yon? Masih bingung. Masih bingung. Oh iya, mungkin yang bisa dipakai jadi acuan oleh teman-teman JK ini bagaimana ya? Maksudnya yang dites apa aja, kemudian pencatatannya bagaimana? Mungkin Pak Kifli bisa sampaikan ini, mungkin karena ada anggota baru dan belum pernah belum pernah ikutan juga sebelumnya gitu. Kalau yang kemarin itu sih sama Pak Sofyan dibikinin ini Pak, ada checklistnya. Checklist itu ya itu disimpan di apa seperti yang Pak Sofyan bilang tadi di Google Sheet kalau nggak salah. Nanti coba saya cari lagi terus saya coba saya share untuk checklistnya. Siap. Oke. Virtual itu, Pak. Oh, bukunya Pak Darian. Bukan. Layar Yon, hijau. jangan bingung, Yon. Di kantor koneksi cepat kan? Atau ada kuotanya? Nggak tahu nih berapa koneksinya. Tim Cuman JK itu harus kuat internet. Kamu udah geser ya, Yon? Bukan di yang itu lagi. Iya, Om. Om, Pak. Ya, nggak seru dong. Nggak berantem lagi sama Imong, sama Agus. Klaim Jabodetabek gimana kabar tuh? Belum kopdar lagi. Dokter lagi. PSBB dia. Dia menghindari Jakarta, dia pindah ke Cikarang. Ntar dicoba itu dah. Apa namanya? Adit di Kalimantan, Adit. Apa di Malang? Kalimantan, Pak. Ada sinyal di sana aman ya? Ada. Sudah pasang Indomie ya, Dit? Udah masakan Indomie. Indomie. Pak Sofyan, itu yang lapor Boy, kayaknya itu kan Pak Sofyan yang ngerjain sekarang gitu ya? Perlu didokerin Itu- enggak? Hah? Perlu jadikan kontainer enggak? Itu Perlu jadi kayaknya kontainer. nanti Adit yang kontainerin sih, kalau memang perlu pakai kontainer gitu. Aduh, saya mau tanya apa tadi ya? Lapor Boy. Ya, itu nanti yang akan dipakai oleh tim JK untuk pelaporan, ataukah itu hanya dipakai untuk pengguna aja yang untuk lapor gitu? Itu pertanyaan ke siapa, harusnya ke Pak Sofyan atau Pak Piko ya? Oh, Pak Piko udah cabut. Oh, koneksinya biasanya. Halo Pak Sofyan, Kemarin sih bikin lapor boy buat pengguna sih. buat pengguna ya, bukan untuk tim JK ya? Tapi bisa juga sih. Bisa juga. Oke. SSL. Gimana Pak Samsul SSL? SSL. Coba bikin wildcard Let's Encrypt untuk Boy. Oke. Kalian di data center juga sekarang Pak Piko nanya tuh. Pak Piko nanya. Kenapa? Leon? Di data center sekarang enggak kan? IT support sekarang ya. Iya. Dulu Leon ini di Cloud Kilan Pak Piko. Makanya kalau dia masih di sana, maksud saya suruh Tapi not. Pak Piko udah cabut ini. Loh, Pak Piko mana? Pikonya keluar.
Oh, Madison. Iya, iya. Kan masih bisa ngajuin sponsor kan? Iya, maksud saya sih itu. Eh. Tapi ntar aja. Tapi logo CK di webnya Blangkon ada loh di halaman depan. Iya masih ada kok. Tadi ngecek. Emang dia Cuma- sponsor apa dulu? Itu sempat saya tanyain sama apa Apa Tiar? Pak Bahtiar juga. Bukan Pak Bahtiar yang Bu siapa itu? Apa? Kan marketingnya dia. Siska. Saskia. Saskia, Bu Saskia. Oh, Mbak Saskia. Sempat saya tanyain loh, oh Asik tuh. udah nggak aktif katanya sponsornya Blangkon ke klub-klub udah nggak aktif gitu. Saya tanyain kan sempat. Hmm. Oh ya sudah. Dulu apa Pak benefitnya klub Pilar? Saya kurang paham itu sih Pak. VM paling kayak biasa. Hah? VM paling. Iya. Ya maksudnya VM ngetes kan lumayan. Kalau kurang paham sih kalau soal itu. Terakhir yang Gamescape itu VM-nya pakai klub Pilar ya, Mas Sofian? Iya. Teamscape Yang itu kalau nggak Ridon. salah bekas Ridon. Oh, bekas itu. Iya bener ya Pak Sofian ya, itu bekasnya Ridon. Kan sama-sama Pak Haris yang megang. Iya, maksudnya kan ya yang ngasih siin kan Pak Bahtiar. Ini yang kelas ini ya juga belum perpanjang lagi sama Coach Ilat juga. Sponsornya Iya, otomatis perpanjang katanya kalau udah sama gitu. belum. Kemarin sih mau perpanjang kontrak, cuman saya sama anak-anak dulu. Nah, Indocenter masuk. Oh Indocenter. Indocenter Siap, masuk. Siap. Ya nanti kalau Indocenter udah nggak kuat, baru nanti Coach Ilat aja yang masuk. Sama SSL mungkin nanti Wildcard berapa sih Wildcard? Dulu 600 kan kalau nggak salah 600 gitu. Wildcard apa? Pak? Wildcard SSL. Oh. Soalnya kalau yang racing script itu 3 bulan sekali kita memperpanjang dan manual itu. Iya kalau yang wildcard harus manual. Oh iya. Dia manual kan? Bisa diotomasi nggak Pak Sofian? Kalau yang wildcard? Pakai API. Kalau Cloudflare bisa sih. Wah. Harusnya. Jangan Cloudflare. Saya Iya. punya satu domain yang kelas itu dulu pakai SSL-nya Cloudflare. Sekarang nggak bisa dipakai. Kalau nggak pakai SSL malah domainnya nggak jadi buka. Bosok misalnya. Ya akhirnya ya kita terakhir pakai Let's Encrypt yang wildcard itu Kalau- tapi 3 bulan sekali perpanjangan. Kalau yang Let's Encrypt wildcard itu kalau nggak salah saya sempat baca itu ya. Itu bisa otomatis cuma DNS-nya harus di server yang sama. Jadi kita harus masang bin di server yang sama juga dengan webnya. Itu. Nanti kalau nggak salah akan bikin skripnya akan bikin record di bin Secara otomatis. Seperti itu. Karena yang diperbarui record itu sebenarnya kan. Iya. Nah, DNS kita yang BOI kan semua di provider lain. Iya betul. Oh iya, Blangkon ID Pak, saya kasih user nanti ya. Iya. Saya aja nanti. Iya. Itu yang Blangkon ID nunggu Alin sih kayaknya ya. Alin siapa? Walsina. Oh, Itu bikin Pak, DNS sendiri. Enggak kan layanannya ada di Walsina Pak. Oh iya. Lain-lain. Ya maksudnya kan nunggu itu nyala gitu. Ya. Ini Pak Piko udah ini cabut. Saya tadi sempat mau tanya apa ya? Oh iya. Yang pendekar. Dulu kan ada itu pendekar. VM pendekar itu kan. Oh, ada Pak Piko nih. Halo Pak Piko. Mikrofonnya mungkin bisa langsung dinyalakan saja.
Waduh, mic-nya rusak. Saya ada pertanyaan ini sebenarnya Pak Piko. Dulu kan, ada Pak Sabar juga. Selamat datang Pak Sabar. Layar saya masih ini. Waspadalah, waspadalah. Pak Piko, dulu kan ada VM pendekar itu ya. Kita yang sekarang ini perlu punya itu lagi apa enggak? Kalau saya sempat cobain ini di lokal saya, pendekar itu isinya. Jadi kemarin sempat saya download ISO-nya. Nah, yang VM pendekar Pak Piko. Bentar. Nah. Kalau punya Pak Cucu. Tes. Oke, siap Pak. Oh, ini isinya yang punya Pak Cucu nih, pendekar. Jadi ini kemarin saya sempat download ini Pak, sempat unduh yang VM pendekar. Saya cobain di lokal gitu ya. Saya mau lihat, saya penasaran isinya apa aja gitu sih. Terus banyak mockup-nya ya. Mockup terus halo Pak Piko. Halo. Dulu buat transfer berkas, Pak. Dulu kan nggak ada Google Drive. Oh, enggak ada Google Drive ya? Iya. Jadi dulu mau ngirim berkas 20 mega aja bingung gitu. Jadi sering numpang lewat sini. SCP ke sini, ntar rekan pendekar yang lain promotnya dari sini. Oh, Banyak berkas-berkas kerjaan kayak gini. Dan sekarang kita perlu nggak kayak gitu Pak? Terserah sih kalau itu jadi rumah sih biasanya dulu kalau ada kontributor baru datang, kemudian dia sudah cukup lama terbukti membantu, dikasihin tempat di sini. Atau ini mungkin kayak jadi Hall of Fame gitu. Jadi buat nyatet kontributor yang sudah pernah gabung siapa aja sih? Kita nggak punya catatan itu ya? Nah ini yang udah ada usernya ini. Itu gede ya? Ini 26 juga Pak. Kemarin saya download ini. Lumayan. Oh cuma sedikit di situ. Oh Iya. ada paut. Oh atas nih. Yang paling gede di sini ada Pak Moko 4,7 giga. Apa Lihat itu isinya video itu. Video tutorial. Nah. Ada file Atlasia. Masih butuh kita ya? Mau dihidupin aja? Kayaknya nggak usah deh Pak. Kayaknya nggak perlu sih. Enggak, saya kemarin penasaran gitu isinya apa aja gitu kan. Oh ya Ini itu dulu hidupin di lokal aja. aku baru paham kenapa dia dibikin VM supaya siapa-siapa bebas SSH, tapi nggak bakal bisa ngotak-ngatik infrastruktur kita. Cuma di dalam itu aja. Punya IP public sendiri. Perlu IP public sendiri ya? Iya.
Enggak, iya di dalam VM ini dia pakai IP public Pak, kalau saya lihat Pak. Oh, Iya, dapat 2. Dulu dari data utama, waktu di data utama itu dipakai. saya isinya apa, Pak? Saya isinya apa lupa. Oh punya Pak Piko. Atau mungkin kunci-kunci yang Pak Piko cari ada di situ kali, di foldernya Pak Alfian atau di siapa yang lain. Punya Pak Piko 600 MB. Apaan isinya? Apa? Lemparin ke Google Drive aja, Pak. Ya elah. Bentar, isinya kita bisa lihat setelah bukan yang ini. Mungkin dia ngajari sembunyi. Tuh. Install SH, yang public HTML. Dokumentasi, kode kreatif, MIMO, ngoprek. Jadi direktorinya ngumpet semua kan? Oh iya. Bentar, apa tadi nama ininya? Ya udah disimpan aja dah dulu. Atau menurut Bapak gimana? Perlu di Ya, kayaknya menarik itu idenya Pak Darian tadi, disimpan di Google Drive dulu. Yang memang perlu gitu ya. Nanti teman-teman yang pendekar lain yang butuh random isinya apa ini Pak? Tiket. tanda tangan digital ya. Terus Cukup banget apa? IPin, Maaf ya, saya lihat. loka karya pemaketan, Google Pacman. Oh iya. Ipin mau ikut sini. Menurut Bapak perlu dinyalain nggak? Kalau menurut saya nggak perlu sih. Oh ya udah disimpan aja dulu. Oh mau minum ya, silakan. Halo. Dan kalau ini file-filenya udah kita pindahin ke Google Drive, itu file VM pendekar di Rani itu bisa kita hapus Pak, kayaknya Pak. Itu kan gede itu 26 GB itu Pak. Oke. Itu ya mungkin ya. Ada Om Leon Pin. Begitu. Pak Sabar, bagaimana kabar Pak Sabar? Sudah sampai rumah? Oh iya, saya mau nanya. Tim JK bisa bantu hal-hal yang sifatnya teknis nggak sih? Misalnya kayak saya bikin paket keyring kan kemarin. Iya. Uji paket keyringnya gitu. Perlu di... Leon bisa Pak, Leon. Bisa nggak? Kan kalau jaminan kualitas yang dulu kan cuma ISO doang, fokus kerjaannya, fokus sama berkas ISO. Download ya itu aja yang diperiksa. Tapi misalnya kalau diperluas jadi kualitas experience yang belakang. Jadi yang diperiksa itu nggak cuma distribusi Linux-nya, tapi juga perangkat lunak yang dibikin sama teman-teman. Gimana tuh? Leon bisa Pak, Leon. Nggak ngoding sih, cuma paling disediain kub uji sama instruksi teknisnya gimana, ekspektasinya gimana. Pak Kifli mungkin ada tanggapan Pak? Maksudnya gimana itu Pak? Saya belum paham. Ini contohnya ada tiket kayak gini, bentar secara ini. Ada tiket keyring. Saya kirim ke chatting ya. Itu kalau dibuka ada tulisan, saya nulis di situ kub uji.
kemudian ada petunjuk kan, perlu ngapain, terus ada ekspektasi maksudnya sesuatu yang saya bikin kan kalau saya uji sendiri kurang valid, harus orang lain yang menguji, seperti itu. Kira-kira apakah mau melebarkan sayap untuk menangani hal seperti ini atau mau tetap di ISO saja? Jadi levelnya paket kan. Gimana Pak Supri, mau lebarin ke situ atau tetap di distribusinya Linux aja? Berarti ini setiap paketnya mau diuji gitu maksudnya Pak? Iya. Misalkan kalau ada laporan paket ini nggak jalan, paket A nggak jalan misalnya, berarti nanti coba kita uji paketnya begitu ya? Enggak, ini sebelumnya kan jaminan kualitas ini hanya menguji berkas ISO. Jadi dia tugasnya dulu tuh cuma download Iya. ISO, dia boot, terus dia coba install, coba-coba. Di situ saja skop pekerjaannya. Nah, saya punya pikiran kalau jaminan kualitas bisa dilebarin, tapi juga menguji pekerjaan teman-teman yang lain. Misalnya kalau ada yang ngedeploy layanan baru, berarti tim jaminan kualitas yang terjun ke situ setelah dideploy, di tes, diuji. Oh, ini udah benar, udah bisa. Tim jaminan kualitas yang ngasih konfirmasi di tiket sebelum tiket itu ditutup. Kayak gitu. Jadi kalau di proyek pengembangan perangkat lunak kan nggak bisa yang nggak bisa yang membuat sesuatu itu dia sendiri yang uji, karena jatuhnya bias, nggak valid. Jadi jatuhnya lebih ke quality assurance ya. Tapi ini saya kembalikan ke Bapak, mau melebar ke situ atau tetap di ISO saja? Kalau saya sendiri sih boleh-boleh saja sih, tapi nanti saya mohon bantuan untuk dibimbing sama bapak-bapak yang lain gitu. Yang penting instruksinya jelas saja ya? Iya, betul Pak. Oke. Simpel sih, kayak misalnya paling dekat kita mau ngidupin layanan apa ya Pak Samsul? Serambi, ya kalau nanti Waljinah nyala mungkin ada beberapa layanan ya. Nah, Serambi. misalnya Pak Samsul habis punya tiket nih, ada tiket hidupin Serambi, terus Pak Samsul nyoba hidupin, udah hidup, Pak Samsul bilang ini udah hidup, tapi tiket itu nggak bisa ditutup. Tiket itu ditutupnya setelah ada konfirmasi dari tim jaminan kualitas, diuji dulu, dibuka dulu Serambinya sama tim JK, oh ini udah hidup, oke, baru tiketnya ditutup. Jadi kita baik Pak. nangkap ya, kayak gitu. Iya. Gimana, sepakat mau lebar ke situ nggak? Ya, saya sepakat Pak. Pak Leon, gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada usulan atau apa? Bebas ngomong di sini. Jangan malu-malu. Masih bingung ya, jadi ya ngikutin dulu aja alurnya sekalian belajar. Sekarang di sini kamu Bapak Leon ya? Belum terlalu tua sih Pak. Iya. Ya itu ya udah jadi tradisi di Blangkon. Kalau yang laki-laki dipanggil Bapak, yang perempuan dipanggil Ibu. Ananda itu kemarin waktu masih SMA, SMK dipanggil Ibu-Ibu. Pak Sabar, ya bapak-bapak kalau Pak Sabar mah. Iya. Komunitas dipanggil Mbah. Tapi jiwanya Pak Sabar jiwa muda. Jiwa muda.
Nih, belum ada suaranya nih. Kayaknya sih ditinggal ngopi. Oh, oke. Jauh. Oke, ada tanggapan lagi teman-teman? Kalau terkait usulan Pak Herpiko tadi terkait JK itu, ya saya nggak bisa ngasih tanggapan ya. Cuma dari saya kayaknya itu oke sih. Soalnya kadang ya kita perlu gitu. Kayak tim infra aja kadang perlu. Ini layanannya jalan beneran nggak sih gitu. Kalau kita sendiri yang uji ya, oh ini udah jalan itu. Tapi ternyata pada saat user pakai, ini kok error ya. Kita nggak berekspektasi di situ. Kadang kan infra itu yang penting kan sampai aja kan, udah ditinggal gitu kan. Kayak gitu, saya juga sering gitu. Yang penting udah ikut gitu, oh domainnya nyala, udah saya tinggal. Tapi ternyata kalau dicoba login, dicoba apa, masih ini, masih itu. Itu sih harapannya bisa kualitasnya bisa ini ketahuan. Yang paling simpel gitu ya. Kita masang aplikasi, jeder. Oh, kita buka halaman depan aja kan. Oh, udah nyala gitu. Tapi ternyata klik menu-menunya yang lain nggak jalan. Oh, kayak semacam rewrite-nya belum jalan gitu. Kita kadang-kadang itu nggak wah, oh iya ya gitu. Kayaknya kita perlu repo khusus buat semua tiket ya, Pak. Kayak yang saya kirim itu ya, Pak Tiko. Oh iya, kalau yang sekarang itu kan kita pakai ini ya, yang apa Fairback aja itu kan. Maksudnya khusus untuk tiket gitu kan. Iya, jadi nanti JK mainnya ke sana, lihat tiket, semua tiket ke sana. Kalau yang Gitu. menurut Pak Piko gimana Pak? Kalau yang kita pakai sekarang itu kan di repo Fairback kan untuk isu trackernya gitu. Untuk isu trackernya. Iya benar, gimana usulannya tadi? Usulannya itu di repo terpisah lagi gitu ya Pak Sofyan ya? Iya, terpisah. Khusus buat nangani tiket. Semua tiket masuk di sana. Khusus buat nangani? Semua tiket yang masuk ada di repo itu, Pak. Yang Semua layanan ini jangkau. kalau yang saya pahami ya Pak Sofyan ya. Iya. Tiket kita ya di sini semua gitu di repo di ini tuh. Kalau cuma di GitHub emangnya anu ya, apa membuat bingung atau gimana? Sebentar, saya pengen dengar alasan dia dipisah itu supaya gimana Pak? Kalau di ini kan apa reponya Blanco kan banyak lah, Pak. Nah, misalkan ada pengguna baru mau lapor, banyak kemarin kan kita bikin lapor boy itu kan. Boy buat portal pengguna ataupun yang lainnya mau lapor ke sana tersentral di satu pintu itu. Jadi yang lapor boy itu pengen larinya ke repositori sendiri. Iya. Nanti trackernya di satu repo itu. Kayak yang punyanya Inkscape itu. Inkscape ini isinya kosong. Tapi isu listnya banyak sekali di sana. Ya itu nampung semua masukan dari user. Kalau itu apa? Dari user ataupun misalkan kita punya layanan yang mati itu bisa dilaporkan di sana juga. Kalau tujuannya untuk mendiferensiasi atau untuk mengelompokkan itu kan bisa pakai label Pak. Misalnya nih kita bisa nambah di Superback ini bisa nambah label, contohnya label lapor boy untuk menandai kalau itu tiket yang masuk dari layanan lapor boy, bisa seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Sofyan, sekarang itu kita udah seperti itu loh. Kita
sekarang itu kita udah ada repo khusus yang untuk tiketing yang ini ya sekarang ini yang saya kasih link itu sebenarnya menurut saya sih yang ekspektasi Pak Sofyan itu yang seperti ini gitu. Jadi memang namanya beda kalau di Inkscape kan namanya inbox gitu kan. Kalau Jadi kita maksudnya namanya kan kalau yang di Virtek ini kan khusus buat Virtek. Nanti kalau kita rilis distro baru kan bikin repo baru lagi, Pak. enggak bikin repo baru. Tetap ini. Iya. Saya kebetulan belakangan kerjanya di 2 tempat nih, di Virbeck sama di Irgis. Di Irgis ada sistem tiket lagi. Itu kayak cukup memecah ininya apa namanya alur pikir saya gitu. Apalagi kalau kita nambah repo satu lagi, jadi kayak lebih terpecah lagi pikiran kita, nggak Jadi bisa. sebenarnya sekarang udah terpusat di repo ini sih Pak Sofyan. Oke. Oke. Yang berarti yang Irgisco itu pun sekarang isunya pindah ke sini ya Pak? Ya Irgis Go itu kenapa saya pisah karena kepengennya itu jadi perangkat lunak yang bisa dikenal sama masyarakat luar nanti. Oh, I see. Untuk kontribusi dari masyarakat luar. Makanya yang terkait sama Irgis saya fokusin di sana. Bukan memang tidak secara khusus mengikat ke Blankon gitu ya. Dia bisa dipakai nanti di distro apa aja gitu ya. Atau dia bisa dipakai untuk bikin distro apa aja gitu kan ya. Makanya beberapa tiket yang terkait sama Blankon Linux itu saya pindahin ke Virbeck. Misalnya kemarin di Irgis juga ada tiket soal deployment. Relevan itu ada deployment bawa nama Rani di situ, kayaknya kurang relevan tapi geser ke Virbeck. Pemisahannya di sana lagi. Itu tujuannya di sana. Oke, cuma nanti untuk pelaporan pengguna dan sebagainya itu akan di repo yang ini ya. Yang Virbeck. Seperti itu ya. Jadi seperti itu Pak Sofyan. Oke. Rencananya kalau misalnya kita habis giveaway ya di release W nanti kita buka baru. Kalau orang nemu masalah yang terkait sama Virbeck, dia bikin tiketnya di situ. Di Virbeck. Jadi kalau ternyata wayang sudah rilis, misalnya ya, sudah rilis, ada mau lapor tiket bikin tiket terkait wayang, wayang. Kalau misalnya kita ada event diselenggarkan selama kita membangun Virbeck, bikinnya di Virbeck. Tapi kalau kita sudah mulai release ada bikin tiket terkait acara yang nggak ada hubungan sama proyek, bikinnya di bukan di jadi lebih kayak ada timeline-nya saling. Keraguan saya yang soal adopsi dari Inkscape itu juga karena ini Pak, SDM kita saya rasa tidak cukup buat menghandle tiket-tiket yang bisa jadi banyak kayak Inkscape gitu. Harus kita jawabin satu-satu. Nah, kalau itu kan dia bilang ngasih statement kalau ini adalah wadah yang lebih ramah gitu terhadap pengguna. Jadi artinya perlu dijawab yang satu-satu. Tapi nanti pengguna biasa kan bisa bikin tiket juga di Virbeck ini ya Pak ya? Siapa pengguna bisa, siapapun bisa Pak. Iya, artinya ya secara fungsi sama dengan yang Inkscape Inbox ini ya. Tinggal nanti ketika ada tiket baru kita kasih label, dia berhubungan dengan apa, kita sesuaikan labelnya. Misalkan dia
berhubungan dengan infrastruktur, kita kasih label infrastruktur. Ini berhubungan dengan kesenian misalkan. Ini ikonnya kok kegedean misalkan atau bagaimana gitu kan. Kita Oh kasih iya label. Pak Sofian, aku mau nanya deh, yang terkait isu GitHub yang di Laptopmu itu verifikasinya bagaimana? Gimana? User GitHub-nya, verifikasinya bagaimana? Apakah ada access ke GitHub? Misalnya saya akun GitHub-nya Herbiko, tapi saya pas dikit-dikit saya coba masukin username GitHub-nya Pak Aditya misalnya, kan Belum bisa sampai sana sih. dicegah. Yang sekarang kan apa? Kita lempar ke Telegram, Mbak. Ke belum ke GitHub nih. Belum ke GitHub langsung. Jadi isu itu langsung masuk ke Telegram. Tapi nggak ada Betul. verifikasi ya. Kedepannya mau dipasangin integrasinya? Iya, kedepannya mau riset tentang itu sih, integrasinya. Oh iya Pak Piko, mumpung kita join di sini ya, saya ada pertanyaan ini terkait yang live build. Kalau saya lihat live build yang di running itu direktorinya ada banyak ya, ada banyak direktorinya, ada apa namanya, ada yang untrack juga itu dari kitnya. Terus file yang build.sh itu kan namanya sama dengan yang di repo gitu. Harusnya, tapi mereka sekarang belum sinkron karena saya kadang-kadang masuk ke situ ngedit-ngedit di situ. Jadi saya sekarang Oh, oke. jadi yang saya minta di tiket itu adalah supaya saya jangan lagi ngotak-atik ke director tersebut. Kalau kita mau eh, jahit baru antara kita dorong ke master atau pull request. I see. Oke. Kalau yang kemarin Bapak bikin CI-nya apa sih? Lupa saya. Ya, Regi, kalau Regi kan deploy-nya pas master tuh. ya. Tapi kalau live boot enggak. Pas pull request pun dia bakal tetap nge-build. Oke, intinya itu untuk men-trigger build ISO gitu ya, build ISO-nya gitu ya. Tidak. Oke, mungkin perlu kita obrolin lebih lanjut nanti sih terkait itu. Maksudnya kalau memang kita mau mengintegrasikan pakai CI, ya perlu disesuaikan itu. Perlu memang harus sinkron itu antara yang di repo dengan yang di sana gitu. Pengennya sih kerjaan sehari-harinya tuh nggak pakai masuk ke mesin. Oh ya. Cuman memang sekarang kayak masih ini ya, masih bahasa saya itu masih trial and error gitu kan ya. Ini mau pakai seperti ini atau seperti itu gitu ya. Jadi itu kenapa Pak Piko masih langsung ngedit-ngedit di sana gitu kan di mesin gitu kan. Sekarang pating benar tuh udah di sini di MNC. Nanti videonya di sini. Langkon live build, ya. Jatuh.
Ada tambahan mungkin dari bapak-bapak yang lain sebelum kita tutup? Ada. Mungkin ya tadi Pak, cara nyambungin baru ke Leadfeed itu Iya. Oke. sama SSL PR. SSL-nya boy. Pak Leon ada komentar atau masukan? Eh, Belum, Mbak. saya keluar bentar ya. Numpang wifi-an. Yoi. Lu tidur kantor, Leon. Enggak, Pak. Pulang. Numpang internetan aja. Deket rumah, kantor. Iya, dekat. Iya, paling enak itu kantor. Saya kalau lagi butuh bandwidth gede ke kantor. Colok router aja langsung. Udah. Dia emang ISP mah. Pak Sapar guyang-guyu aja. Itu PC-nya Pak Sapar itu sudah kayak torrent server torrent itu. Waduh. Mau download apa? Buaya. Internet kampus ke komputernya dia semua itu. Wah, ini itu orang. Penyalahgunaan bandwidth. Kalau malam yang menguasai alokasinya di PC-nya Pak Sapar semua. Kan kampus kan sepi. Los. Pak Samsul. Mati Pak suaranya Pak. Oh iya. Halo. Yang sertifikat itu tadi jadinya bikin wildcard atau gimana Pak? Let's encrypt wildcard ya. Oke. Kayaknya Adit mau buat ini. Enggak. Harganya ya. Dia taksnya banyak banget baru masuk. Mau kalau ada dipakai ini kan yang email sekalian TLS. Oh. Tapi apa? Bisa nggak sih? Pakai Riley. Kalau email pakai Let's Encrypt harus Nggak perlu ya? dong. Update juga dong. Kan sekarang udah pakai ini di SMTP Relay di Untuk connect ke itunya nggak usah dinyalain berarti TLS-nya. connect ke apa? Nggak usah. Nggak usah. Kan dari kliennya gitu. Nggak usah ya? Enggak, yang dikuatin di SPF sama dekimnya aja itu. Gimana Pak? SPF. SPF Oh, sama DKIM itu dibetulin aja itu. Sudah SPF, itu, Pak. DKIM. Tinggal yang itu Pak, MX Record. Kenapa? MX Record emang pakai Nggak anu. perlu dit. Nggak perlu ya? Record itu kalau kita mau ngarahin ke mail server sendiri. MX Record itu untuk email masuk. Oh. Kita kan nggak terima incoming, kita cuman outgoing. Outgoing itu ngirim pakai SMTP. Kalau incoming email masuk, kita terima email dari luar. Contoh MX-nya Google, MX-nya Zoho, itu kalau kita mau dikirimin. Kalau si di image itu menerima email, nah itu baru dia harus di set MX-nya. Kita kan nggak terima email, Cuma lempar aja, kita lempar-lempar email dit. kita cuma ngirim doang. Jadi Jadi kalau- kirim tau nggak menerima email. Siap. Nah, yang kalau kamu pakai IP baru, terus kita deploy Postfix server untuk SMTP dan Dovecoin untuk menerima email ya baru kita kita pasang MX-nya, kita pasang TLS-nya, karena benar-benar pakai IP-nya si Alin. Karena kita pakai SMTP kan yang ngirim dari sisi SMTP, ya itu sudah yang ngurusin tim Raret semua itu.
Nah, nanti kalau ada apa-apa tinggal laporan ke saya aja. Misalkan nggak masuk atau gimana, kan saya bisa nge-track, itu ada dashboardnya. Jadi ketahuan seluruh yang lewat SMTP Relay ketahuan. Lu ngirim subjek apapun kelihatan di sini. Email saya masuk nggak, Pak? Sampai sekarang sih belum. Tadi saya ngirim lagi nggak masuk, Pak? Ke saya masuk sudah soalnya. Bentar, ke email kamu. Iya, ke email saya. Gmail mau udah. Nah, saya cek lagi. Oh, nggak ada sih. Judulnya apa? Judulnya S lagi. Surat lamaran. surat lamaran. Ya, ya, kita cek. Masa nggak masuk lagi? Nggak ada. Lu. Lu bener nggak sih ngetiknya? Saya ngopi dari itu, Pak. Bentar, saya lihat chat saya ya. Nanti sampai ya salah ngirim. Semoga enggak. Nah, itu ada bukti screenshotnya saya masuk, Pak. Oh iya, Oh iya, salah toh. nah, itu kemana? Bisa Ludin dari Yan kurang I, udah aman udah. Kalau udah masuk ke emailmu udah berarti berhasil. Mohon maaf, udah ngantuk. Kalau yang Salah wildcard, ketik lagi. wildcard itu kayaknya Pak Nur mau sponsorin, cuman saya pastikan kembali. Wih, Siap. mantap. Kalau jadi sponsor, ya kita tidak perlu buat yang lesson grip. Lesson Kalau grip. nggak jadi, ya terpaksa kita buat lesson grip. Tiap 3 bulan update manual. Itu anak-anak kemarin yang deploy saya, begitu saya serahkan anak-anak, ini cara memperpanjangnya gimana? Waduh. Saya cek. Kalau yang tanpa wildcard kan tinggal Iya, renew aja gitu kan. itu pakai otomasinya ya kan. Pakai cron-cron itu kan bisa. Pakai cron ya udah tinggalin aja berarti kalau udah kasih cron. Nah, yang kelas karena kita akhirnya capek ya kan. Karena servis kita semakin banyak sekarang. Ada S-Class, ada yang lain, ada Buaya, ada kelas utama, web utama. Harus pakai SSL semua. Kalau nggak pakai SSL, itu website nggak akan bisa dibuka. Makanya dari pusing-pusing, mau beli wildcard juga belum ada duit, ya kan? Pakai lesson grip yang wildcard akhirnya. Akhirnya ya memperpanjang 3 bulan sekali. Tapi sekaligus semua servis kan. Ya. Mas servis. Karena S-Class itu penting ya. Acaranya Rania S-Classnya mati, komplain saya. Ini S-Class gak kena. Waduh. Karena sekarang yang pakai S-Class sudah banyak. Terakhir itu ada warga kelurahan Karang Taruna. Yang bikin acara itu kelurahan. Tapi pemain di Google Form-nya pakai S-Class. Begitu warganya nggak bisa ngakses S-Class, komennya ke kelas. Hah? Kelas ada acara apa di kelurahan? Saya cek, oh ternyata yang bikin acara itu kelurahan. Dia pakai layanannya S-Class untuk memendek lautannya Google Form. Yang dikomplain kelas, ini kok acaranya kelurahan nggak bisa, mata nih salah ini. Akhirnya sudah semakin banyak yang make, makanya kita mulai memperbaiki SDM lah. Ya begitu pula dengan blank on, sekarang ya kita mulai bangkit lagi ya. Semakin banyak yang harus dibenahi. Oke, gitu aja mungkin untuk yang wildcard. Nunggu info saya Senin ya. Nanti misalkan di ACC untuk wildcardnya ya kita pakai wildcard aja yang dari sponsor. Kalau belum ACC ya kita pakai dulu yang wildcardnya Let's Encrypt. Oke, Dit. Pak. Terima kasih Siap, Pak Darian. Pak. Terima kasih Ya, banyak. email beres ya. Nanti tipu itu. Perlu dikirim lagi nggak, Pak? Gak usah wis. Oh, enggak, emailmu udah masuk kok. Siap. Yuk. Oh iya, cara geser kart tadi gimana, Pak Samsul, Pak? Oh, kamu masih belum bisa, Det? Saya nggak tahu punya akses apa saya nggak bisa geser, Pak. Nah, Pakai apa? Bukan ban. iya Kanban, yang Kanban.
Saya baru tahu di GitHub ada Kanban kayak gitu. Ada Mau Pak, nyoba? ada. Masih belum. Ada Kanban. Nggak bisa digeser punya saya, Pak. Ya, saya bisa sih geser. Tinggal digeser gitu kan. Yang Envoy kapan, Pak? Sabar, Envoy. Ini Pak Piko nggak ada di sini ya. Oh, masih nunggu Pak Piko berarti ya? Oke, saya Jadi yang Pak Piko ini kan mau bikin kelas Envoy, kelas Irgis juga. sama yang Pak S itu yang Docker untuk infra Infra. kita. SMTP geser kemana, Dit? Ke in process kan. In progress ya. Udah selesai SMTP. Tapi belum dicoba. Nah, kan udah mau coba ke emailmu. Ya maksudnya dari penggunanya langsung gitu, Pak. Oh, Pak Pikonya. Iya. Ya, di in progress suruh nyoba gitu aja lah. Si Pak Piko. Itu Pak Piko bikin Jitsi sendiri ya. Kantornya Pak Piko ada Cici. Enggak, itu di Rani, masangnya di Rani. Udah dipasang. Ya itu ya link dikasih Pak Piko tadi itu Jitsi itu Pak, yang Rani 8443 portnya itu. Agak bisa. Kalah jauh kualitasnya sama Gimit Zoom. Ini bisa bah. Jangan bos. Itu Jitsi-nya. Oke, teman-teman, Pak Kifli juga udah bilang ini. Pak Sabar, gimana Pak? Tadi nggak ngerti dari awal tapi udah nangkep ilmunya ya, pakai ilmu laduni ya Pak. Ya, Mak Sapar mah diajak sambil ngopi aja jelasinnya. Sekota. Ini saya susulin Pak Sabar. Kok suaranya kecil sekali Pak Sabar? Dari waktu piknik lagi. Nanti tak lihat rekamannya saja. Oke, siap. Oke. Iya, ada rekaman ya saya lupa. Pak Sabar suruh masang review sendiri di kampusnya, itu mah publiknya melimpah. Asum. Tuh kan. Tinggal remote. Kalau perlu note-nya 3, 1 punya saya, 1 punya Pak Sabar. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kalau belum ada tambahan lagi atau belum ada yang atau memang sudah habis yang kita obrolin, mungkin kita bisa akhiri dulu sesi kali ini. Mungkin bisa nyalain kamera semua ini dengan yang tersisa. Kita ambil screenshot. Duh, kameraku kok nggak nyala? Tadi nyala Pak. Sebentar. Nah, mantap. Pak Sabar, Pak Sabar. Wah, Kelihatan muda. Stiker habis ini. habis ini jadi stiker. Pangkatnya sekarang jadi pangkat apa? Saya hitung ya, 1. Oh, Pak Kifli join lagi. Bentar. Pak Kifli join lagi. Lagi live protection ini. Dan di background tuh kayak apa Pak tadi yang? Apa? Pakai OBS itu. Oh, alah. Loh, enggak. Di Google Meet ini ada buat ngubah layar jadi Wih. baru ini. Oh iya ada sekarang ya? Ketinggalan. Baru tahu. Saya belum nemu. Gimana itu? Adanya on back. Di mengubah di ini di ke kanan diubah latar belakang sih kalau pakai bahasa Indonesia. Mau ganti yang banyak bukunya aja lah biar kelihatan kita. Klik kanan. Sini Di saya yang ke menu kanan itu Pak. kuda liar. Jangan. Kanan bawah.
yang presentasikan sekarang kan nantinya itu kan ada opsi tuh Pak. Oh, di saya belum ada. Kayaknya ini Google Chrome-nya yang perlu diupdate ini. Oh, Ya, kemarin fitur yang ngeblur itu punya Adit nongol, punya saya belum. Saya upgrade baru nongol. Oke ya, satu. Pak Kifli mungkin bisa nyalain kamera. 1, 2, 3. Oh, ulangi lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. jadi Wassalamualaikum speaker ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. oh Mas apa nih? Pakai stiker saya Ci. Oh, bisa ngecek pakai stiker ya.